Anda tahu, itu adalah raksasa yang memaksa Kaisar Fang ke-18 tidak dapat melakukan apapun. Tentu saja, 18 Kaisar Fang tidak takut pada alam semesta kuno. Apalagi Kaisar Langit Kaisar Surga alam sedikit lebih rendah dari Kaisar Iblis alam semesta kuno. Hanya saja pada saat itu, 18 Kaisar sedang menimbang. Yang lebih penting antara 100.000 klan mereka sendiri atau menyinggung alam semesta kuno sekali. Namun, itu bisa membuat Kaisar dari 18 sisi takut. Dan itu cukup untuk melihat kekuatan alam semesta kuno. Yi Chen, air di alam semesta kuno sangat dalam. Dan bahkan ada banyak eksistensi yang lebih tua dan lebih kuat dari Kaisar Surga. Ini bukan pekerjaan yang baik. Kamu bisa berdiskusi dengan Kaisar. Kamu bisa mendorongnya, dan mencoba mendorongnya menjauh. Ada dewa dan iblis di alam semesta kuno. Dan bahkan dari akarnya, mereka terkait erat dengan Kaisar Surga dan banyak Kaisar-Kaisar. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka tidak bersekongkol satu sama lain. Tapi Qin Yi Chen masih tidak mengerti. Bagaimana dengan yang disebut orang biadab itu? Miao Xuan Tusan terdiam lama sebelum dia berkata, orang biadab buas, tentu saja manusia, sukumu. Qin Yi Chen benar-benar tercengang saat mengatakan ini. Orang biadab yang berani merampok harta Kaisar Tiangwan sebenarnya sukunya? Tanda seru. Senior, apa maksudmu dengan ini? Mereka semua ras manusia? Tanda seru. Iya. Di depan tubuh surgawi belakang Qin Yi Chen, Tusan Miao Xuan tampak serius. Dia awalnya ingin menunggu Qin Yi Chen memiliki kekuatan yang cukup sebelum mengatakannya. Tetapi siapapun yang ingin Kaisar menjadi penghalang. Klan saya masih memiliki anggota klan. Bagaimana mereka bisa berada di alam semesta kuno? Apakah mereka masih menganggap diri mereka ras manusia? Tusan Miao Xuan sepertinya sudah lama tahu bahwa Qin Yi Chen akan memiliki serangkaian pertanyaan ini. Dia menghela nafas dan hanya bisa menjelaskan perlahan. Setelah beberapa saat, Qin Yi Chen menyadari bahwa mereka yang dianggap liar memang bangsanya. Yang terjadi secara spesifik, Tusan Miao Xuan tidak malah tahu, atau ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Tapi singkatnya, ketika naga sejati diserang oleh ribuan ras, Kaisar Langit Luas telah menggunakan metode mengerikan Kaisar untuk menyelamatkan sekelompok ras manusia ketika situasinya sudah berakhir. Tidak hanya itu, Kaisar Langit Luas bahkan mengguncang keberadaan yang menakutkan itu, dan bahkan memecahkan segel darah ras manusia itu. Dengan kata lain, ras manusia yang melarikan diri bukanlah ras manusia yang sekarang dianggap sebagai pemakan darah, tetapi ras yang sebanding dengan ras manusia purba. Ras manusia ini melarikan diri dan melarikan diri ke alam semesta kuno, setelah bertahun-tahun berkembang biak, secara bertahap menjadi bandit di mata semua ras. Anda dan mereka memiliki nenek moyang yang sama. Tusan Miao Xuan berpikir, mengenai sikap mereka terhadap umat manusia. Mari kita begini, jika mereka benar-benar berlutut, akankah mereka merebut harta Kaisar Tiangwan? Qin Yi Chen tiba-tiba. Kaisar Tiangwan, itu adalah gerbang pria di bawah komando Kaisar. Ini merampok harta Kaisar Surga dan berperang melawan Kaisar. Lalu, bisakah mereka bertarung denganku? Miao Xuan Tusan terdiam sejenak. Yi Chen, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Dalam kapasitas Anda, saya secara alami adalah saudara mereka, lahir dari kematian, tidak ada yang perlu dikatakan. Masalahnya adalah, tubuh yang Anda peroleh tidak dapat melakukan apapun di alam surga Kaisar sekarang. Bagaimana Anda mengeluarkan ras yang sama itu? Sejauh yang saya tahu, orang-orang dari klan Anda telah menjadi ganas dalam beberapa tahun terakhir. Cukup berdarah leluhur klan Anda ketika mereka bertarung dengan 10.000 klan. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak orang yang dirampok oleh anggota sukumu. Mari kita begini, banyak Kaisar, termasuk Kaisar, membenci mereka, tapi ingin mendapatkan kekuatan ini. Setelah Tusan Miao Xuan menjelaskan, dia menghela nafas, jangan bicara tentang sukumu. Kali ini, Kaisar memintamu untuk pergi ke alam semesta kuno dengan namanya, jelas tidak nyaman dan baik hati. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah menunjukkan keunggulan Anda terlalu cepat. Anda telah merampok senjata kekaisaran Bihai sekali dan isyarat Putri Wenxing sekali. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah menyinggung Kaisar 2 kali. Kali ini, pembunuhan akhirnya datang. Sulit bagiku untuk maju melindungimu, tetapi Kaisar Ke mungkin tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Pada saat ini, Kaisar Ke, mata Kaisar berlama-lama, dan dia berkata, Tianxing, apakah kamu melihatnya? Kaisar akan membunuhmu. Orang-orang biadab itu sangat ganas. Ada banyak orang yang kuat di Tiangwan. Tetapi mereka ingin kamu memimpin pasukan untuk menghancurkan. Kaisar Ke tiba-tiba mencibir. Mari kita begini. Tianxing, Anda dicegat oleh orang biadab dan meninggal di alam semesta kuno. Apakah Anda tahu apa artinya mati tanpa melihat mayat? Qin Yi Chen mengangguk. Tetapi masalahnya adalah jika dia menolak, itu sama dengan menentang Kaisar Surga. Karena dia berani mengeluarkan keputusan surgawi ini, Kaisar Surga takut adegan ini sudah direncanakan. Tiba-tiba, Raja Tianx berkata, Yang Mulia, lebih baik mengatakan bahwa Tianxing akan mundur, dan sulit untuk keluar dari Dao King.
Ini caranya. Namun, dia tidak melihat. Mata lurus Qin Yichen berkedip. Orang-orang di alam semesta kuno. Ini adalah sekelompok rekan senegaranya yang telah mempertahankan darah leluhur mereka. Qin Yichen merasa bahwa bagaimanapun, dia harus melihat sisi terakhir. Memikirkan hal ini, mata Qin Yichen berkedip. Yang mulia, saya akhirnya akan berpikir bahwa Tuan Tians tidak melakukan ini dengan benar. Ketika kata-kata ini keluar, Kaisar Ke dan Kaisar Tians sama-sama tercengang. Ada apa dengan ini? Kaisar Ke, Kaisar, berpikir ini sangat tepat. Tianxing, ini bukan saatnya bagi Anda untuk berani. Qin Yichen berkata dengan benar, tidak. Yang mulia hanya membayangkan bahwa hari ini akan dibatalkan dengan mundur. Tetapi suatu hari Anda akan pergi, kan? Hari ini, Kaisar Surga dapat menemukan alasan apapun. Hanya menginginkan kehidupan akhir, bukankah di masa depan? Qin Yichen berkata lagi. Selanjutnya, Yang Mulia berkata kemudian bahwa final akan segera mundur. Final sekarang akan dapat memikirkan langkah Kaisar selanjutnya. Karena kita akan mundur pada akhirnya, biarkan jenderal lain dari istana Kaisar Ke pergi. Yang Mulia harus tahu bahwa ini untuk jenderal lain untuk mati. Pada saat itu, Kaisar Surga akan berkhotbah dengan lantang. Dan itu pasti akan membuat semua orang berjubah sama dibutakan oleh ini. Dan itu akan membuat ngeri. Kaisar Ke tercengang. Iya. Menantu Anda akan mundur, bukan? Ini baik. Kemudian biarkan beberapa pemimpin pedagang menang. Atau sesepuh lainnya. Nasib Kaisar dan menantu Anda adalah takdir. Dan apakah nasib orang kepercayaan lainnya adalah takdir atau tidak? Terserah Kaisar dan Kaisar Anda. Tapi, Kaisar Dike tiba-tiba mengertakkan gigi. Ini masalah besar. Aku baru saja memaksakan surat wasiat ini. Aku tidak percaya. Kaisar benar-benar bisa memalingkan wajahnya. Qin Yichen terkejut. Dia tidak berharap Kaisar Ke menjadi begitu kaku. Untungnya, Kaisar Tians dengan tergesa-gesa berbicara melalui suara untuk membujuk, Yang Mulia. Pada saat ini, menolak keputusan tersebut pasti menyebabkan Kaisar memahami pembicaraan tersebut. Pembangunan Wentian Pass akan segera dibangun, dan ada masalah penting lainnya untuk Yang Mulia. Kaisar Ke putus asa. Kuncinya bukanlah konspirasi, tetapi konspirasi jujur yang membuatnya harus menerima trik. Saya adalah Kaisar Surga, dan keinginan saya adalah kehendak surga. Jika istana Kaisar Anda menolak keputusan tersebut, maka ada sesuatu yang harus dikatakan. Kaisar. Langkah ini membuatnya lengah. Intinya adalah Qin Yichen ada di istana kekaisaran saat ini. Dan utusan Kaisar memalingkan wajahnya dan berkata bahwa dia akan mundur. Tidak asal-asalan.